berikan kami kesempatan untuk kami menikmati lebih lagi Tuhan. Bahkan pada pagi hari ini kami rindu lebih lagi untuk membawa hati kami kepadamu. Berkenalah Tuhan atas setiap pujian penyembahan kami di dalam Kudus dalam setiap pribadi kami. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk kita semua menyembah Tuhan. Kita menaikkan mazmur kita kepada Tuhan dan mengucapkan selamat pagi ya Bapa. Kami ucapkan selamat pagi ya Bapa. Betapa indahnya kasih-Mu, betapa mulianya Engkau buat kami terkagum Tuhan. Mari kita sama-sama katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Segenap hatiku katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Rasa syukur Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima sama kasih. dia dikatakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, Pagi yang selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan
Hidupku ini tantangan aku adalah hartaku. Yesus akan menyelesaikan bagi jika aku berada dalam kesesakan. Engkau mempertahankan hidupku ini, tantangan aku menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku yang ada. Ku bersyukur atas kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur atas kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Kau bertahan hidupku ini, karena padamu aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan-tangan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan Yesus akan menyelesaikan. Yesus menyelesaikan semuanya. Ku bersyukur atas kasih yang tak pernah berubah. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya.
Tuhanku sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Terima
Tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan hidupku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya.
Berikan anaknya, siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Oleh darah-Nya dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkanku. Oleh darah-Nya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib dikerjakan-Nya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat.
berkat, hari mujizat, hari kemenangan, hari kelimpahan, dalam nama Tuhan Yesus, berkat bangsa-bangsa, mengalir atasku, dari utara dan selatan, dari timur dan barat, dari seberang pulau dalam nama Tuhan Yesus. Aku dikuduskan oleh darah Yesus, segala kudus, segala kuasa gelap, untuk keturunan, untuk sakit penyakit, putuskan kuasa darah Yesus, ikatan roh jahat, ikatan batin, ikatan jiwa, dibuat oleh kuasa gelap, putuskan darah Yesus, segala mantra, segala roh jahat, hancurkan nama Yesus. Hatiku baru, pikiranku baru, menerima hati yang taat, aku tolak hati yang keras. Aku diberkati, berhasil dan berlimpah dengan berkat dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan buat pagi ini kami belajar firman-Mu. Ajari kami dari kebenaran ini sendiri sehingga kami berubah, diberkati, dan hidup kami Tuhan pulang dari tempat ini tidak sama lagi. Tapi kami menjadi orang yang diubah oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan membawa perubahan itu di tengah keluarga kami, di tengah lingkungan kami, sehingga kami akan melihat ada pemulihan dan ada kebangkitan, ada terobosan, ada percepatan pelipat gandaan, dan ada kebangunan rohani yang besar. Bangkitan iman yang terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, bukan hamba-Mu, bukan kami, tapi Engkau sendiri yang akan melaksanakannya bagi kami dengan Roh-Mu. Terpuji-pujilah Tuhan. Kami rindu firman-Mu bekerja dengan dahsyat. Berfirman ya Bapa, kami siap menerimanya. Urapi kuduskan mulut bibir hamba-Mu. Firman yang jadi kebutuhan kami biarlah Tuhan sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau Tuhan, menjamah kami, singkapkan apa yang jadi kebutuhan setiap kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, dan setiap kami yang saat ini ada dalam persoalan pergumulan, memberikan kelegaan dan jalan keluar. Ada sukacita, ada pengharapan, tidak ada putus asa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, bersama katakan amin. Tepuk tangan terbaik bagi Tuhan. Iya, dibuka jendela ke arah sana, dan ke sana karena arah ke perkampungan kita usahakan itu selalu ditutup. Amin. Ya, kalau ke sini kan ini bukit, yang dibuka. Jadi tetap kita usahakan perlu dibuka supaya kita banyak oksigennya, ya, O2-nya biar banyak. Satu lagi, tidak dorong aja. Baik, puji Tuhan, shalom. Selamat pagi saudaraku, apa kabar pagi ini? Sehat, semangat, diberkati dan menjadi berkat. Baik, tepuk tangan terbaik bagi Tuhan. Yang salam dari Bukit Jaitun, ya, Villa Bukit Jaitun dari Puncak Bogor buat Bapak Ibu yang online bersama dengan jemaat Tuhan. Boleh di-shoot dulu. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Ya, kita lagi retreat. Tapi saya lihat tidak semua yang mendaftar ini ikut pagi-pagi doa. Ya, semoga yang tidak ikut ya sudah bangun di kamar dan ikut live. Ya memang segala itu kebiasaan lain. Ya, tapi besok pagi tetap saudara kita memang ada refreshingnya, tapi lebih daripada itu kita ibadah. Amin. Katakan kiri kanan, kita datang ke sini beribadah. Kita datang ke sini ibadah. Ibadah. Kalau untuk santai-santai, tidak perlu kita bawa peralatan begini. Amin. Ya, kalau untuk santai-santai, ya, tapi kita mau beribadah, mau belajar firman Tuhan. Dan saya mau tanya, siapa yang tadi pagi sebelum doa pagi mandi? Enggak. Ada satu. Dua. Saya tidak mandi. Saudara, waktu saya cuci muka, saya ingat waktu saya kelas 2 SD di sini Kalang.
desa lain balik. Seperti itulah dinginnya air. Kami ingat waktu sekolah, karena di sana kan nggak ada sumur, jadi kami setiap jam 5 pagi itu sering sekali pergi dulu cuci muka ke sungai dan pulang dari sungai bawa air 1 jerigen. Dan itu airnya persis sedingin ini. Awal-awal saudaraku saya cuci muka, tapi kayaknya kurang mantap kalau nggak dinikmati. Saya mandi di tempat. Segar, saudara. Saya udah bilang waktu baru bangun, kayaknya aku nggak mandi nih. Saya pikir pertama kali nih nggak mandi nih, ya karena kedinginan, ya. Tapi saudara puji Tuhan, ya bisa mandi. Nanti saudara bisa mandi habis 2 pagi. Jangan nggak mandi. Kalau ada berani berendam 1 jam tanpa keluar, nah kita kasih makan 5 porsi. Kalau buat 5 porsi, ayamnya kasih 5 potong. Kalau tahan 1 jam tanpa keluar, ya. Baik, saudaraku, hari ini kita belajar Yeremia pasalnya yang ke-23. Ya mungkin ada di sini yang baru pertama kali ikut Mesbah 2 pagi seumur hidup. Haleluya. Selama ini gak pernah ikut, ya. Baru kali ini dia ikut, ya. Baik, ya, kita lihat saudaraku, janji tentang tunas Daud. Saya akan baca dengan pergantian dengan Pak Thompson Sitinjak, ya. Celakalah, ini yang kita baca, ya, janji tentang tunas Daud yang adil. Ayat 1, kita langsung baca dulu. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. menentang nabi-nabi palsu. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah, keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Sungguh oleh karena kutuk itu gersanglah negeri, dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan, dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan tersandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat.
sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu, dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah, angin badai Tuhan yang di kehangatan murka telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangkannya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seorang yang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku, dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal ini ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang bernubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang beroleh mimpi biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan, yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan, yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualannya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Apabila bangsa ini baik nabi maupun imam bertanya kepadamu, apakah sabda yang dibebankan oleh Tuhan? Maka jawablah mereka, kamulah beban itu, sebab itu kamu akan kubuang dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Adapun nabi atau imam atau rakyat yang masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan kepada orang itu dan kepada keluarganya, akan kulakukan pembalasan. Beginilah harus kamu katakan, masing-masing kepada temannya dan masing-masing kepada saudaranya. Apakah jawab Tuhan? Atau apakah firman Tuhan? Tetapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan janganlah kamu sebut-sebutkan lagi, sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri. Oleh karena kamu telah memutarbalikan perkataan-perkataan Allah yang hidup, Tuhan semesta alam Allah kita. Beginilah engkau harus berkata kepada nabi. Apakah jawab Tuhan kepadamu?
Atau apakah firman Tuhan? Tetapi jika kamu masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, maka beginilah firman Tuhan. Oleh karena kamu masih memakai ungkapan sabda yang dibebankan oleh Tuhan itu, sekalipun aku mengutus orang kepadamu mengatakan, janganlah kamu berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan. Maka sesungguhnya aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapanku, kamu serta kota yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu. Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Amin. Wow, panjang ya saudara. Tuhan luar biasa. Ya, Yeremia pasal yang ke-23. Siapa yang sudah pernah baca kitab Yeremia sebelumnya? 1, 2, 3. Ada banyak ya. Siapa yang belum pernah baca kitab Yeremia? Oke. Ya, siapa di sini yang tidak tahu bahwa ada kitab Yeremia? Pikirnya Yeremia itu lampu itu kan. Dan ternyata ada tuh lampu itu di Alkitab. Saudara-saudara, kalimat pertama dalam Yeremia 23 ayat 1, celakalah Para gembala. Siapa yang celaka? Gembala. Ada yang mau jadi gembala di sini? Ada. Ada yang mau jadi gembala? Ada. Biar kita utus Haleluya. ke Cilegon. Haleluya. Ya. Saudara mungkin pertama kali nanti pendeta karismatik yang bisa ada di sana. Ya. Haleluya. Ada yang mau jadi gembala? Haleluya. Haleluya. Ada, puji Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5. Siap diutus ke Cilegon? Amin. Atau ke Bandung? Haleluya. Bawa anak istri pindah? Haleluya. Ya, jangan saudara pikir jadi gembala tinggal jadi Jakarta. Pelayanan di Bandung. Nggak bisa. Ya, jadi gembala. Siapa? Si Maria Ginting. Oke. Mau diutus kemana? Ke Aceh. Papua. Yang di sana kalau nggak makan daging babi yang dibusukin, dimasukin ke tahanan adat, kan banyak yang begitu sih. Amin. Nah, saudara, kita lihat kenapa dikatakan ada gembala yang celaka. Karena mereka membiarkan kambing domba. Kambing domba itu gambaran jemaat Tuhan. Amin. Gembala itu gambaran daripada hamba-hamba Tuhan. Ya. Jadi kambing domba gembalaan Tuhan bukan jadi mbek dan juga domba itu yang Tuhan maksud. Kalau itu nggak apa-apa saudaraku ya, biarkan aja lepas biar kita tangkap kita makan. Kalau hanya domba yang begitu. Tapi yang dimaksud di sini adalah jemaat yang tidak dilayani dengan baik. Amin. Yang menjadi jemaat yang hilang. Di malam kita belajar ada anak yang hilang. Haleluya. Nah, adakah di sini masih hilang? Tidak. Maaf yang belakangan datang ya. Amin. Semoga saudara ikut online. Jangan dengarkan lagu ponco-ponco. Ya. Harusnya di ibadah dia sambil berjalan dengarnya lagu rohani. Amin. Ya. Jangan dengarkan lagu ponco-ponco. Biar tetap rohani. Amin. Saya khawatir mulai hari ini banyak jemaat menghilangkan statusnya dari saya. Karena kalau dilihat nanti ketahuan semuanya. Ya saudara, kenapa? Nah kita buka. Kenapa sih harus lagu rohani Pak Gem? Pak Gem ini selalu hukum Taurat banget. Nggak bisa. Kita lihat saudaraku firman Tuhan. Ya. 12 pas nembaknya. Ya, ya. Coba kita lihat saudaraku, ya dalam kitab Efesus. Ya, Efesus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-19. Silakan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, Ya. hidup puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Sekali lagi Pak diulang. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, Ya. hidup puji-pujian dan nyanyian rohani.
Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, kemarin waktu perjalanan langsung supir itu kan langsung bikin lagu dangdut. Nah, saya bilang, Pak, lagu rohani aja. Itu sebenarnya saya mau ngajarin jemaat. Kemanapun engkau pergi, tetaplah jadi seorang. Amin. 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 Jangan tergoda dengan suasana. Amin. Dari suasana puncak. Haleluya. Haleluya. Kasih tahu kiri kanan, jangan tergoda dengan suasana. Jangan tergoda dengan suasana. Loh, jangan jadi kayak keledai liar, gak bisa digembalakan. Amin. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Biar saudara jangan hilang dan terserak. Karena kalau saya nggak ingatkan, nanti saya jadi gembala yang celaka. Karena tidak menuntun jemaat kepada kebenaran. Haleluya. Kok serius banget ya Pak? Emang serius? Bilang jadi kanan serius ternyata. Serius ternyata. Ini ayatnya Pak Yoel, Yakobus 3 ayat 11. Kalau ini ayatnya Pak Yoel ini saudara. Silakan dibaca, Mak. Yakobus 3 ayat 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Masa mulut yang sama memuji Tuhan? Mulut yang sama berkata Pucuk-pucuk. haleluya. Ini baru ayat pertama dan ngegas. Halo. Haleluya. Kolose 3 ayat 16. Ini saudara ya, perhatikan saudara, penting. Ya karena kita harus dibawa semakin segambar dan serupa dengan Kristus. Amin. Saudara harus menjadi manusia rohani. Ingat loh, kita ini harus menjadi tubuh Kristus. Amen. Yang dibangun menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Amen. Dan Kristus harus jadi kepala. Katakan amin. Amin. Kristus harus jadi kepala yang mengatur seluruh hidup. Amin. Oke, silakan dibaca Pak. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Seorang akan yang lain terus Sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian. menyanyikan mazmur dan puji-pujian Dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. mengucap syukur kepada Allah di dalam Hati. Kalau lagunya pocong-pocong, Haleluya. apakah itu hatinya mengucap syukur kepada Tuhan? Bukan. Lenggang, alat goyang, Pica-pica cuma ngana. yang punya banyak. Apel banget. Apa bahasa cuma ngana? Jadi cuma ngana, berarti jadi manusia bukan Tuhan lagi. Yang bikin kamu sukacita jadi bukan Tuhan. Apakah kamu pikir Tuhan gak cemburu dengan lagu itu? Kamu bilang kemana anakku? Baru tadi pagi kamu nangis-nangis. Cemburu. Lalu kamu bilang cuma ngana. Bertobat. Amin. Gak semua. Amin. Jangan sampai keluar kitab Yeremia yang berkata yang ke maut lah, yang ke pedang lah, yang ke kelaparan. Haleluya. Bilang kiri kanan, itu nasihat. Jangan tersungging. Jangan tersungging. Amin. Amin. Nah, saudara, celakalah, kembali ke ayat yang pertama. Celakalah gembala yang membiarkan kambing domba gembalaan. Jadi saya nggak mau membiarkan saudara tersesat. Amin. Ada amin? Amin. Saya harus ingatkan. Ya, saudara, zaman saya full timer itu sempat ada lagu dunia terdengar itu sampai dapat lagi tahun baru tahun depan itu akan menjadi pembahasan. dan abang Roni bilang, ayah, aduh lagu ini. Dengan begitu, apanya lagu itu? Belum bertobat kau. Langsung digituin. Nah, tapi kalau saya kenapa saya meninggalkan? Sebenarnya bukan karena digituin. Ketika saya baca,
yang tadi, saudaraku, apa tadi yang sudah kita baca itu? Ya, Yakobus itu juga ya, dan juga termasuk juga Kolose 3:16 itu tadi. Nyanyian Mazmur, nyanyian rohani. Oh iya ya. Kenapa nyanyi? Memang kadang-kadang tergoda dengan nada-nadanya itu. Ya, setan kan suka menggoda. Ya, makanya Hawa tergoda. Nah, apakah engkau akan mengulangi dosanya Hawa? Tergoda. Jangan tergoda. Saya katakan, jangan baru suasana puncak kita sudah luntur imannya. Bagaimana nanti kalau engkau masuk ke dalam akhir zaman yang lebih ini lagi? Ya, dikasih uang, dikasih makan, hiduplah engkau dengan dosa. Apa mau tergoda? Jangan bilang, kan cuma sedikit lagi menghampiri seluruh dunia. Jangan bilang cuma lagu dulu kan, yang di kafe-kafe itu, lagu dulu, habis itu menari, habis itu masuk kamar hotel. Spiritnya harus kamu tangkap loh. Harus kamu nangkap, cerdas secara rohani. Haleluya. Karena setan gak langsung membawa kita langsung masuk. Kalau langsung masuk, sadar. Nah, setan itu penuh dengan tipu muslihat. Nah, hati-hati dengan spiritnya. Amin. Sedikit lagi menghampiri seluruh dunia. Engkau terbiasa dengan lagu dunia, maka lama-lama nanti kau penyembahan bisa lagunya keluar lagu dunia. Pas lagi berantem sama istri, harusnya kan Bapak pegang tanganku. Pas lagi berantem, pulangkan saja aku. Pas suaminya dengar, ya aku pulangkan, katanya. Tapi di sini nggak ada yang seperti itu. Kemarin itu pas keselew aja, tersandung sedikit. Ini cerita dimulai tersalah. Sekali lagi, daripada aku yang celaka. Yeremia 23 ayat 1. Daripada aku yang celaka, celakalah para gembala. Saudara senang diberitahu atau dibiarkan? Beritahu. Yang senang diberitahu katakan amin. Amin. Yang pengen dibiarkan katakan amin. Hari ini gak fokus. Terjebak. Ya, saya percaya itu hanya kurang fokus saja, bukan dari hati. Nah, perhatikan ayatnya yang kedua. Beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai. Kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatanmu yang jahat. Perbuatanmu yang jahat. Jadi ternyata, ini yang tadi aku mau jadi gembala. Kalau nanti saudara seorang pemimpin rohani jadi gembala, engkau lihat yang bisa kamu atur itu harusnya diajar firman, lalu kamu biarkan. Kamu memang gak mengikuti, tapi kamu biarkan, itu jahat. Amin. Makanya kemarin saya sampaikan kepada bapak-bapak, dan lihat anakmu suka main game, kamu biarkan, kamu jahat. Kamu bapak yang jahat, yang tidak peduli dengan keselamatan masa depan anak. Bilang kiri kanan, jangan jadi orang tua yang jahat. Jangan jadi bapak yang jahat. Jahat loh. Itu jahat. Itu jahat. Saya sampaikan tadi malam. Pilih, kamu hancurkan gamenya, PS-nya, atau kamu biarkan anakmu hancur. Pilih. Gak bisa, nanti saya doakan. Hancur. Gak bisa. Berapa banyak rusak cara berpikir orang karena game. Amin. Ya, Pak, cross check handphone anak-anak. Ada nggak di situ aplikasi game? Saya yakin nggak jadi pintar dia dengan main game itu. Tapi kan Pak, sekarang ada banyak orang kaya karena membuat game. Ya, dia akan kaya karena merusak orang lain. Coba. Loh, kamu bangga anakmu buat game dan membuat orang lain ketergantungan jadi rusak. Kamu bangga dengan hasil yang demikian. Haleluya. Kalaupun anakmu bercita-cita jadi gamers yang nanti dapat duit, katakan bertobat kau nak.
Haleluya. Iya loh. Lah, apa kurang cara Tuhan pekerjaan yang lain memberkati kita? Amin. Hendaklah pekerjaan kita itu bukan hanya kita dapat untung, tapi juga menguntungkan orang lain. Hendaklah pekerjaan kita itu bukan hanya kita yang mendapat makan, tapi juga memberi hidup bagi orang lain. Haleluya. Yang setuju berikan tepuk tangan. Ini kalau sudah anak Tuhan. Sama orang nanti ya jual minuman keras, dia untung, tapi orang lain hancur. Lalu kamu bangga, banyak untung karena menjual itu. Aku kan Pak nggak minum Pak, cuma jual aja. Kamu menikmati kekayaan dengan cara merusak hidup orang lain. Amin. Bilang kiri kanan, tohodo HP. Gak apa-apa, Pak Yakub juga belajar bilang tohodo. Tohodo HP. Haleluya. Apa artinya? Haleluya. Sebenarnya. Benarnya ternyata. Benarnya. Masuk gak ke dalam pikiran saudara? Bisa ngerti ya? Amin. Makanya saudaraku, kita selalu doakan pekerjaan kita jadi. Amin. Sekali lagi, jangan gampang tergiur dengan dunia. Haleluya. Oke, ayat 3. Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing domba dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Tuhan bilang, ya, jadi sebenarnya gini Bapak Ibu. Tuhan bilang, karena mereka ini gak mau menggembalakan, aku sendiri akan mengumpulkan kambing domba. Jadi sebenarnya Tuhan bisa menggembalakan atau membuat bertobat banyak orang tanpa kita. Sekali lagi, Tuhan bisa membuat kita di sini penuh dengan hadirat Tuhan tanpa singer WL itu. Amin. Bisa. Ini ayatnya nih. Ketika gembala nggak melakukan tugasnya, aku sendiri. Makanya saya katakan, ketika kita dipercaya melayani, itu kehormatan. Amin. Lakukan dengan sungguh. Amin. Jangan merasa dibutuhkan. Amin. Kamu nggak mau atau kamu acuh-acuhan melakukannya, terbilang aku sendiri yang melakukan. Amin. Oke, kita lanjut. Yang keempat, aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang menggembalakan mereka. Dan kalau kita sudah nggak mau, Tuhan bisa pilih yang lain. Amin. Dengan baik, saudara dipanggil Tuhan untuk jadi hamba-hamba Tuhan. Amin. Jadi melayani Tuhan. Amin. Saudara walaupun nggak jadi pendeta, tapi engkau adalah hamba Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan, kita ini hamba Tuhan. Kita ini hamba Tuhan. Yang membedakannya dengan saya yang pendeta adalah dalam fungsionalnya. Ya, saudara menjadi hamba Tuhan di tempat pekerjaan, engkau menginjil, engkau memberitakan firman, engkau berdoa bagi mereka. Tapi kalau yang menerima jabatan pendeta fungsional di gereja, memimpin seluruh orang-orang yang umat Tuhan yang berkumpul, itu secara fungsional. Tetapi secara prinsip kita adalah hamba Tuhan. Amin. Nah, saudara, dengar baik. Ketika kita dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, kita nggak mau terima apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan bisa pilih orang lain. Amin. Tuhan mau kasih pengurapannya kepada saudara, lalu saudara bermain-main, Tuhan pindahkan ke orang lain. Amin. Bukankah ketika Yudas Iskariot tidak menghargai pilihan Tuhan, tidak menghargai pengurapan, tidak menghargai otoritas yang diberikan, Tuhan ganti dengan Matias. Amin. Makanya yang main-main dengan Tuhan di sini cepat-cepat. Amin. Makanya saya katakan saya nggak mau saudara Mesbah 2 pagi ini jangan sampai saya jadi bermain-main. Saya main-main, Tuhan ganti. Amin. Ya, saya main-main, Tuhan ganti. Bilang kiri kanan, jangan pernah main-main. Jangan pernah main-main. Tuhan bisa pilih yang lain. Nggak bisa pilih yang lain. Haleluya. Jadi jangan datang istri-istri. Makanya Pak, suami ini mau ganti yang lain. Oh, kalau untuk itu nggak ada yang. Puas banget kayaknya. Bilang kiri kanan, urusan suami istri yang bisa diganti dengan yang lain. Haleluya. Gak bisa, kamu sudah pilih dia. Kamu janji sama Tuhan. Ibarat kata rumah, gara-gara rumah merusak, gak mungkin kau jadi pergi ke rumah orang. Bagusi rumahmu. Haleluya. Haleluya. Jangan jadi pengen tinggal ke rumahnya orang lain. Ubah ke biar jauh ni alahan si mereka tinggal. Saya lihat lebih bagus rumah orang sana, ke sana lagi kita tinggal. Rumahmu gara-gara bocor kamu biarin. Yang rugi siapa? Diri.
Makanya bilang kiri kanan, pasangan hidup nggak bisa ditukar tambah. Pasangan hidup dan bisa ditukar tambah. Katakan, kalau rusak bagusin. Kalau rusak bagusin. Haleluya. Berbahagialah yang sudah nggak ada lagi pasangan hidup. Kalau mau cari lagi yang baru boleh. Tapi Paulus bilang begini, lebih baiklah kau tidak menikah lagi, karena kalau menikah menambah penderitaan badan. Kalau mama saya udah teruji, udah tergoda dia dengan orang sejak saya kelas 3 SD pun mama saya udah nggak bisa ngapa-ngapain kerjaan, tapi dia setia, itu yang saya salut. Amin. Makanya bayangkan, suami udah nggak berfungsi, udah nggak bisa cari kerja, diurus, dikasih makan. Kalau lama kasih makan teriak pula, tidak ada. Inilah mama saya. Mama saya kadang-kadang kalau udah kesel, minum, mama minummu. Udah meninggal mamamu karena mama saya kalau udah kesal nangisnya panggil mamanya. No, itu dalam bahasa Inggris. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi saya salut saudara. Saya berpikir setelah jadi gembala sekarang, banyaknya istri baru suaminya nggak kasih nafkah 1 bulan, udah mau ditinggalin gitu. Hebat ternyata mama saya ya. Saya pikir begitu. Tapi saudara itu tentunya bukan karena dari dirinya, tapi karena Tuhan. Amin. Nah, makanya kalau ada lagu di doa ibuku, namaku disebut. Kalau di doa bapakku nggak pernah saya dengar. Makanya bapak-bapak di sini pastikan anakmu juga punya pengalaman. Di doa ayahku, namaku disebut. Amin. Amin. Di doa ayahku dengar, ada namaku disebut. Nanti cemburu ibunya. Di doa ayah ibu, namaku disebut. Haleluya. Pak, pastikan Pak, anakmu pernah dengar namanya kau doakan. Amin. Saya masih ingat pagi-pagi jam 5 mama udah masak. Berarti sebelum jam 5 dia udah doa. Udah bahasa roh. Udah nangis-nangis. Kami tidur. Hanya karena kurang pengajaran firman kami gak dibangunin dia berdoa. Sekarang saya ngerti kenapa dulu gak dibangunin disuruh berdoa. Haleluya. Ya itulah pentingnya gembala yang mengajarkan firman. Karena waktu saya bergereja memang gak diajari pendeta itu. Ayo ya suami istri bangunkan anakmu, suruh berdoa, gak ada. Yang penting masih muncul di gereja, udah bertobat. Padahal belum tentu kan. Datang ke gereja belum tentu udah bertobat. Datang retreat belum tentu dong. Haleluya. Nah, tapi saudaraku pada akhirnya ya saya ya itulah doa air mata itu. Ya saya jadi hamba Tuhan. Saya beritakan firman radikal Pak saudara. Ya kalau bisa kompromi sedikit, mungkin masih ini dan itu. Tapi saya radikal. Banyak orang nggak suka. Ya, mungkin saja di sini ada orang yang tidak suka. Mungkin saya salah. Atau mungkin benar. Coba bilang kiri kanan. Kira-kira panggil itu salah atau benar dia nggak suka. Loh, anak-anak muda suka atau tidak suka? Terserah Anda. Kalau kamu masih mau masuk surga, dengarkan. Amin. Atau dengan kata lain, kalau kamu masih mau dituntut, dengarkan. Amin. Tak sedikit pun di hati ini menyampaikan ini untuk kehancuran saudara. Tapi supaya engkau terjaga dari roh-roh intimidasi, dari roh-roh kuasa gelap. Karena setan itu datang dengan tipu muslihat. Maka gembala itu saudara dilengkapi dengan tongkat dan pentung. Secara roh ketika ada ajaran lain masuk ke hatimu, ya, pentung langsung. Kalau sudah ternyata jadi berkarat, operasi. Jadi, makanya tadi kita baca firman Tuhan dalam Yeremia 23. Firman Tuhan itu seperti api dan seperti palu yang menghancurkan. Wih, gimana tadi saudara kita lihat Yeremia 23 ya. Ayatnya yang ke-29.
Yeremia 23:29 baca sama-sama 2-3-nya. Bukankah firman-Ku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Kalau dengar firman itu seperti ditempeleng, bukan cuma tempeleng, ya, angkat dari palu. Hampir lempar Pak. Oh, mentok Pak. Untuk lampu. Kenapa dikatakan seperti palu yang menghancurkan? Udah keras hati. Nah, saudara tahu gitu. Bahasa Inggris ya? Keras hati, tegar tengkuk, kepala batu, keras kepala, bebal. Jadi butuh firman yang keras. Supaya apa? Supaya kita dibentuk seperti maunya Tuhan. Oke, kembali naik Yeremia 23. Ayatnya yang keempat, Tuhan berkata, aku akan mengangkat gembala-gembala untuk menggembalakan mereka. Kalau saudara sudah ada dalam gembala atau penggembalaan yang diangkat Tuhan, ini cirinya. Satu, mereka tidak takut lagi. Saya berdoa jemaat di sini gak ada lagi takutnya terhadap masa depan. Tidak ada takut terhadap masalah yang dihadapi. Kenapa? Ada firman, ada kekuatan, ada jaminan dari Tuhan. Apapun, sekali lagi katakan bersama dengan saya, apapun yang jadi persoalan, yang jadi pergumulanku, aku tidak takut lagi. Aku tidak takut lagi. Sebab Tuhan besertaku. Tuhan berjalan di depanku. Tidak akan dibiarkan. Tidak akan ditinggalkan. Tidak akan ditinggalkan. Katakan amin. Amin. Amin yang terbaik bagi Tuhan. Tidak takut. Tidak takut. Ya, saya ngobrol-ngobrol dengan seorang jemaat. Pak, sejak Bapak ada di gereja kita, bagaimana secara keuangan? Dia bilang, Pak, aduh masih minus Pak. Saya bilang, jangan dulu Bapak bilang minus, kita hitung. Jadi kalau ada saudara saya ajak tentang penghasilan, jangan pikir saya menyentuh keuangan saudara. Saya pengen tes bagaimana saudara, manajemennya sudah benar belum? Haleluya. Kalau saudara agak bingung tentang manajemen keuangan, konsultasi. Pak Gem, saya gajinya begini, penghasilannya segini ini, saya pakai ke sini. Menurut Bapak udah benar belum? Datang konsultasi. Nah, saudara, saya katakan, coba Pak, Bapak udah sekian, lalu Bapak bagaimana tentang hutang? Berkurang atau bertambah? Puji Tuhan sih Pak, berkurang. Berkurangnya berapa? Sekian. Lalu saya bagi-bagi, sekian yang sudah terbayar, lalu dibagi sekian bulan Bapak selama ada di sini. Saya bilang, Bapak hebat dong. Kenapa? 90 juta per bulan Bapak bisa dapat berkah. Kaget dia. Tapi dia merasa nggak ada berkat itu karena pikirnya nggak ada yang dipegang. Haleluya. Karena hanya bayarin hutang. Saya sampaikan begini, Pak, setia aja. Lakukan tugasmu dengan baik, lakukan tanggung jawabmu dengan baik, dan kerjakan semua pekerjaanmu dengan maksimal. Ada masanya nanti hutang ini lunas, lalu Bapak mulai bisa menikmati berkat. Lalu ya, iya ya Pak, iya. Nah jadi Bapak jangan fokusnya, sekali lagi saudara, jangan fokusnya tentang, aduh masih hutang, padahal udah berkurangnya hutangnya. Jadi kalau lupa mengucap syukur tentang berkat yang sudah Tuhan berikan. Ada amin? Ternyata adanya berkatnya. Makanya saudaraku, jangan fokus kepada masalah, fokus kepada Tuhan, dan fokus bagaimana Tuhan menolong. Ini begitu. Kalau Tuhan udah tolong bulan ini, bulan yang lalu, dan bulan depan, percaya Tuhan akan. Amin. Jangan takut lagi. Ada amin? Ya, karena kalau langsung lunas hutang saudara, belum tentu saudara masih setia lagi Saya katakan Pak, Bapak jangan cuma lihat hutang belum lunas, tapi buat saya ini proses supaya kau bertekun dan kita terlatih, jangan jauh dari Tuhan. Dan saya selalu punya prinsip 1 Korintus 10:13, pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Pada waktu kamu dicobai, Allah akan memberikan jalan keluar supaya kamu dapat menang. Makanya dengan firman itu, engkau tidak akan takut lagi. Amin. Bilang kiri kanan, jangan takut. Jangan takut. Kadang-kadang jujur, mikirin keuangan ini apalagi sudah jatuh tempo, kita itu bisa gemetar. Betul? Kalau udah pernah sampai gemetar karena kebutuhan keuangan,
Kalau belum berarti belum terlalu parah. Saya sering dulu, bahkan sering gemetar sebelum dengar firman, sebelum setia masih berbagi, gemetar. Bahkan sudah masih berbagi, ada masa gemetar. Tuhan bagaimana? Waktu saya putuskan untuk kita beli ruko yang ada di Jakarta, nanti akan cicil, saya gemetaran berminggu-minggu. Gemetar. Dan apa yang ada di pikiranku, bagaimana nanti kalau tidak bisa bayar? Apa yang ada di situ, di sini? Kira-kira begitu. Bagaimana nanti kalau nggak bisa bayar? Coba. Yang saya pasti yakin banyak. Enggak malu-malu kata. Bagaimana nanti kalau saya nggak bisa bayar? Tapi saya punya prinsip. Tuhan bilang begini, sekalipun masalah itu timbul karena kesalahan kita, kalau ada pertobatan, Tuhan akan lakukan pemulihan. Amin. Apalagi, saudaraku, saya bilang, apalagi ini itu rumah Tuhan. Sedangkan karena kesalahan saja ada masalah. Kalau engkau dan saya datang bertobat, ada pemulihan. Amen. Tuhan akan bekerja untuk menolong dan memberkati kita. Apalagi sesuatu yang bernilai untuk kemuliaan. Makanya saya kadang-kadang kepikiran, tetapi selalu saya kontrol pikiranku. Saya tidak takut lagi. Aku punya firman, aku punya Tuhan. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan aku percaya loh Bapak, tidak ada yang mustahil. Amin. Kadang sambil naik tangga, aku terima berkat bangsa-bangsa dalam nama Yesus. Kadang-kadang buka banking, mau tambah dalam nama Yesus. Oh rapataka. Kalau saya udah begitu mungkin nggak tahu kenapa ya, nggak ada duitnya ya. Oh rapataka, rapataka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya makanya kalau orang bilang Yesus itu bukan Tuhan, saya tertawain. Orang saya ngalamin namanya nama yang berkuasa. Amin. Berulang-ulang diselamatkan, ditolong dari masalah karena berdoa kepada nama Yesus. Amin. Makanya jangan sampai saudara goyang imannya hanya gara-gara pendapat-pendapat YouTuber. Haleluya. Yang menyerang iman Kristen. Amin. Ya, makanya baca firman. Sekarang ada juga ya Tuhan nggak menyuruh baca Alkitab katanya pula. Gak ada firman Tuhan yang mengajar kita harus baca Alkitab. Tuhan mengajarnya merenungkan firman. 1 Petrus 4 ayatnya ke-13. 1 Timotius 4 ayat ke-13. Saudara gak usah sebutkan namanya kalau saudara tahu ya. Cukup saudara menbentengi diri aja. 1 Timotius 4 ayatnya ke-13. Baca sama-sama 2-3 ya. Sementara itu bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dalam mengajar. Katakan amin. Kalau orang bilang kan nggak ada ayat yang menyuruh untuk baca Alkitab. Bilang bukan cuma menyuruh tapi disuruh berteguh. Bukan cuma membaca tapi berteguhlah membaca. Amin. Makanya hati-hati dengan mendengar TikTok yang tidak merasakan firman. Jangan karena sudah banyak followers, jangan karena megah gerejanya. Saudara lihat, ya. Buat saya nggak segampang itu. Saya aminkan kalau itu dahsyat. Tapi kalau salah, saya tolak. Ya nggak peduli saya. Saya nggak silau dengan uang orang. Saya nggak silau dengan followers orang. Saya nggak silau dengan apapun kehebatannya. Kalau firman buat saya tetap firman. Di luar firman ya udah jangan terima. Amin. Amin. Oke, lanjut kembali Yeremia 23. Ya, apa yang Tuhan sampaikan di sini? Ya, ayatnya yang kelima, sesungguhnya waktunya kan yang tadi belum selesai ya. Jemaat yang tergembala itu tidak takut lagi, yang kedua tidak terkejut dan tidak hilang seorang pun. Ya, di sini kan seekor. Kan saudara, ya domba itu tadi menunjuk kepada umat. Kan nggak mungkin saya bilang umat itu tidak hilang seekor pun. Kan nggak cocok ya. Seorang. Nah, ayatnya yang kelima dikatakan dan aku akan menemukan tunas adil bagi Daud. Ini sebenarnya saudaraku nubuatan tentang Kristus. Amin. Ya, ini nubuatan tentang Kristus. Jadi saudara kalau kita baca Alkitab itu kita harus hati-hati ya. Nubuatan tentang Kristus yang akan menjadi tunas adil bagi Daud. Makanya Yesus itu juga dikatakan tunas Daud. Oke.
Kita lanjut ya. Dikatakan ayat 6, dengan lahirnya Kristus itu, maka ia akan memerintah yang dengan bijaksana dan Israel akan hidup dengan tentram dan dibebaskan. Ya, saudara dan saya kalau ada dalam Kristus, saya percaya hidupmu tetap tentram. Saya katakan di dalam iman Kristen, ketentraman itu bukan tanpa masalah, tapi ketentraman itu di tengah masalah dapat merasa tentram. Amin. Seperti Yesus tidur di perahu, lalu datang angin sakal, ya, tapi dia tetap tidur. Datang badai tapi tidur. Saudara bisa tidur walaupun banyak masalah? Yang di sini nggak bisa tidur kalau banyak masalah. Saudara belajar dari Yesus. Amin. Belajar dari Yesus. Dia tidur walaupun lagi banyak masalah. Lanjut, saudaraku, menentang nabi-nabi palsu. Masih ada waktu kita 20 menit lagi. Nah, saudara, pada zaman itu, zaman Yeremia, ternyata ada juga nabi-nabi palsu. Dan saudara, kalau kita dengarkan perkataan Yesus dalam Matius 24, Matius 25, musuh gereja di akhir zaman itu munculnya banyak nabi-nabi palsu. Nah, sekarang kita teliti dulu. Siapakah yang disebut nabi palsu? Saudara udah bisa mendeteksi belum? Saudara udah bisa melihat belum? Apakah ini orang nabi palsu atau tidak? Dan saudara langsung deteksi saya dulu. Menurut saudara saya nabi palsu atau tidak? Hah? Saudara nggak usah jawab dulu, kita cek dulu. Nah, kita cek dulu. Apa ciri-ciri nabi palsu? Ayatnya yang ke-9, ya, dikatakan hatiku hancur dan tulangku dan seterusnya. Karena apa? Ayat 11, Pak. Tolong dibaca, Pak. Sungguh baik, Ya. sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Karena ciri nabi palsu itu berlaku fasik. Oke, baik juga di rumah di rumah Tuhan. Yang kedua, apa akibatnya kalau orang berlaku fasik? Ayat 12, tolong bantu baca, Pak. Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin Ya. bagi mereka. Ya. Di dalam gelap mereka akan tersandung dan akan jatuh di sana. Iya. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikian firman Tuhan. Saudara, nabi palsu itu jalannya akan seperti jalan-jalan yang licin. Mereka akan tersandung. Jadi kalau nabi palsu itu gampang tersandung. Ya, gampang tersandung, gampang tersinggung. Di sini ada yang tersandung? Tidak. Ada yang tersinggung? Tidak. Hanya kiri kanan. Tersandung. Tersandung ya. Haleluya. Amin. Disampaikan tadi malam, apapun yang terjadi dalam hal pembagian kamar, pembagian selimut, pembagian bantal, pembagian tempat duduk, nanti juga kadang-kadang di mobil, gara-gara udah ditaruhnya di situ tasnya dipindahkan orang, dia bisa kesal. Sekali lagi, ciri-ciri nabi palsu, jalannya licin dan tersandung. Saudara, jangan gampang terserandung. Ini sebenarnya tersandung ya. Ini salah ketik ini, saudara. Tersandung. Apa itu kata terserandung? Nah, itu mirip juga dengan tersandung. Oke, lanjut lagi. 13. Apa ciri nabi palsu? Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umat. Nah, kita akan lihat nanti apa ciri jemaat yang sudah disesatkan itu. Kita akan lihat nanti. Ayat 14. Di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat hal yang mengerikan. Mereka berzina dan berlakuan tidak jujur. Nabi palsu itu berzina dan melakukan tidak jujur. Terus mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat Jahat. Sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari Kejahatannya. Semuanya telah menjadi seperti Sodom bagiku, kata Tuhan. Jadi saudaraku, nabi palsu itu orang berbuat dosa nggak ditegur. Saudara, ketika saya temukan ada kesalahan, saya tegur. Amin. Lagi mengidentifikasi nih. Mengidentifikasi siapakah nabi palsu. Kalau ternyata nabi palsu itu ada orang salah, jadi dia kuatkan hatinya, nggak apa-apa, tenang, Lanjut. ada kasih Tuhan, haleluya, nggak apa-apa, tenang. Itu nabi palsu. Oke, ayat 15. Sebab itu berdoa firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, sesungguhnya aku akan memberikan mereka makan ibu dan minum racun, karena mereka kefasikan telah meluas ke seluruh negeri. Makanya kalau jadi hamba Tuhan,
Saudaraku, tugas kita yang paling pertama dan utama adalah mengajak orang meninggalkan kejahatan dan hidup untuk memuliakan Tuhan. Itu tugas hamba Tuhan. Dan tadi saya katakan kita semua ini hamba Tuhan, bukan hambatan ya. Bilang kiri kanan, kamu hamba Tuhan bukan hambatan. Kamu hamba Tuhan bukan hambatan. Amen. Amin. Ya, suami itu harus jadi hamba Tuhan. Jangan jadi hambatan dalam rumah tangga. Haleluya. Istri itu harus jadi hamba Tuhan. Jangan jadi hambatan. Ya, suaminya udah mau beribadah dilarang istri. Kenapa dilarang? Ini belum kamu cuci piring katanya. Haleluya. Ya, atau istrinya mau beribadah, suaminya jadi hambatan. Kamu nggak tahu sawah kita di sana belum ditanami. Cepatlah itu, kita ke sawah aja. Minggu depan kalian beribadah. Ini bukan hamba Tuhan, ini hambatan. Halo, saudara percaya nggak kalau engkau sungguh-sungguh beribadah hidup diberkati? Amin. Amin. Berkat itu ada damai, ada ketenangan, ada sukacita, ada kesehatan, ada umur panjang, ada duit. Halo ya. Duit ini secukupnya. Amin. Pas butuh, pas butuh makan ada. Kan enggak